Jajaran yang terhormat, masih dalam suasana Syawal. Kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya kami memberikan apresiasi, sekaligus kami hanya menyampaikan pengalaman sedikit, barangkalinya bisa dipertimbangkan nanti. Untuk menempatkan perpustakaan di masing-masing kabupaten kota perlu keseriusan kepala-kepala daerah. Karena masing-masing tidak menempatkan perpustakaan itu sebagai suatu yang amat sangat penting. Sering pejabat kepala perpustakaannya saja itu diposisikan sebagai orang yang tidak produktif di masing-masing daerah, sehingga terkesan agak terabaikan. Oleh karena di tempat kami waktu itu di Kabupaten Karanganyar, saya bikin perpustakaan yang megah di pinggir jalan, ruangannya memadai dan malam tidak boleh tutup sampai malam. Ada ruang kafenya, sehingga kalau malam lampunya menyala itu seolah-olah rakyat membaca terus. Dan setiap bulan saya perintahkan kepala UPD untuk kumpul, ada narasumber, saya minta baca buku satu yang dia cintai, yang dia suka, kemudian didebat oleh kepala UPD yang lain, sehingga tradisi membaca, tradisi diskusi itu menjadi penting, dan termasuk anak-anak sekolah kita gilir terus, sehingga perpustakaan menjadi amat sangat menyenangkan. Dan setiap tahun juga ada lomba-lomba dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu mesti harus didorong oleh Perpustakaan Nasional dengan surat-surat, karena bupati itu kalau ada surat itu ditindaklanjuti. Tapi kalau tidak ada surat, mereka tidak terlalu serius memikirkan itu. Gitu. Ini harus, saya senang supaya budaya membaca, tradisi diskusi, tradisi debat itu ada di lingkungan masyarakat bangsa kita. Itu yang perlu kami sampaikan. Oleh karena dari beberapa yang tadi dipaparkan tentang Perpustakaan Nasional, yang tadi perlu dipertimbangkan adalah dana alokasi khusus fisik. Seluruh kabupaten kota ini kan pembangunan infrastruktur jalan, nilainya hampir 100-150 drop, tidak ada semua. Dan sangat kesulitan daerah untuk memikirkan tentang infrastruktur, baik pemeliharaan maupun peningkatan jalan. Mereka harus punya kreasi masing-masing. Nah, oleh karena kalau itu boleh kami usulkan di tempat yang terhormat ini, itu dipending dulu. Untuk dialokasikan yang lain sesuai hasil kajian dari Komisi 10. Agar masing-masing teman-teman dari dapil-dapil ini menyuarakan pentingnya literasi. Pentingnya menempatkan buku menjadi jendela untuk menuju Indonesia Emas yang tadi Mas Boni sampaikan itu. Nah, daerah-daerah yang perlu dikunjungi ya mestinya daerah-daerah dapilnya bapak-bapak, supaya gairahnya mulai muncul dari situ, karena keberadaan bapak ada di komisi ini. Siapa yang mau menggerakkan bupati, wali kota, saya tidak terlalu peduli kalau kita tidak menggerakkannya melalui dari program yang kita susun dari sini. Kita akan bantu bapak supaya budaya literasi itu menjadi penting. Nah, apa yang mesti nanti dialihkan itu pimpinan lah, yang poksi-poksi yang mesti harus diskusi, termasuk apakah sepeda motor, bantuan buku, kita berkunjung ke masing-masing dapil di daerah masing-masing supaya ada sesuatu. Kita mendobrak tapi kita bangga bisa bawa sesuatu dari
pusat ini sehingga bisa meminta ayo ditingkatkan. Ini loh surplusnya, ini loh yang mesti harus digenjot. Kalau fisik bangunan itu biar menjadi tanggung jawab Bupati Wali Kota. Kemudian yang terakhir Pak, perlu dianggarkan untuk semacam survei kabupaten kota mana yang paling hebat literasinya. Itu yang mesti harus kita kunjungi. Yang rendah biarlah rendah, serahkan aja Bupati Wali Kota. Yang top-top kita push. Wong ini semangat kok, spirit kok. Kalau nanti kita mendorong yang lemah-lemah yang tidak ada perhatian sama sekali kepala daerah ini, ya percuma berapapun biayanya, perpustakaan dibangun kayak apapun. Kalau gerakannya membaca, gerakan tradisi diskusi tidak muncul, ya percuma. Gitu. Nah, menurut saya ada survei Pak. Itu yang DAK itu dialokasikan untuk sebagian survei kan bisa kita bangga. Daerahmu paling rendah literasinya. Terserah. Mau bodoh, mau tidak, ini masyarakatmu. Yang pinter yuk kita kejar yang pinter. Gitu. Nah tinggal memaksa. Karena sekarang Bupati, Wali Kota, Gubernur memacu bagaimana daerahnya menjadi lebih hebat, tapi kita tunjukkan melalui hasil survei yang tidak subjektif, objektif berdasarkan kajian. Itu saya kira penting sehingga kita semua bisa lebih ringan beban moralnya. Ini ngasih bantuan ya prestasi dong, yang berprestasi yang literasinya bagus kan gitu. Misalnya seperti itu. Yang paling rendah ya kita datang, kita support. Apa sih? Apa kulturnya yang memang sudah tidak mau membaca? Dan saya setuju memang sekarang sekolah-sekolah harus dibudayakan kembali untuk membaca buku. Setelah selesai baru kesimpulan dan ngomong anak-anak di hadapan anak-anak yang lain. Sehingga memorinya akan membekas. Apa yang dia baca, dia akan tahu persis karena memorinya akan menyimpan sesuatu pengalaman apapun. Pada saat menghadapi sesuatu, memorinya akan muncul kembali sebagai solusi atas kekayaan khasanah cara berpikir kita. Itu Pak Pimpinan, monggo nanti bisa dipertimbangkan usulan itu, hingga Perpus bisa menjadi berdaya dan hebat atas kolaborasi kerjasama bersama Komisi 10.